Pemirsa masih di IDX Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan berasal dari beberapa sektor. Ada TPIA direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 1.900, resisten hingga ke 3.000. Kemudian juga ada emas buy di 6.700, resisten cukup lebar hingga ke 8.000, aman buy di 3.500, 4.600. Sementara JAR dari Plantation ini akan memberikan dividen, direkomendasikan buy 1.700, kemudian resisten hingga ke 2.500. Ada TPIA, emas aman dan juga JARR ini. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke TPIA. Pak Yosep, kita akan coba update penutupan hari ini untuk TPIA Pak. Melemah 2,83%, 2060, berbalik setelah menguat ke 2190 di sesi pertama. Analisis dan pertimbangan buy di level berapa untuk TPIA? Kalau untuk TPIA sebenarnya ini clear, ini kalau kita ngelihat beberapa minggu terakhir itu memang volume transaksinya salah satu yang terbesar di Indonesia, kan selalu tuh antara TPIA dan BBCA. Ini memang menunjukkan bahwa likuiditas di sini lagi kencang dan memang banyak investor yang akhirnya melihat harga TPIA ada di posisi sekarang itu appetite-nya mulai timbul terhadap saham ini. Dan kalau misalnya ngelihat posisi sekarang, sebenarnya yang menarik itu dari TPIA itu beberapa direksinya itu udah mulai buy, udah mulai cicil beli lagi. Jadi pertimbangannya untuk TPIA yang perlu diperhatikan juga, mereka ambil sikap yang lumayan saklek. Mereka ambil sikap lumayan jelas bahwa sebelum diminta report sama bursa juga, mereka udah report duluan bahwa free float mereka udah di atas 25%. It means untuk regulasinya mereka mencoba ikut aturan, mereka nggak mencoba melanggar aturan dan segala macam, tetap ikut aturan. That's why saya sih optimis meskipun udah dikeluarin dia akan masuk lagi ke indeks MSCI. Jadi kalau untuk level belinya di level penutupan sekarang atau di range 2000 sampai 1900 itu menurut saya range yang cukup oke lah untuk kita cicil beli karena level direksi buy-nya juga di sekitar segitu tuh. Oke. Resisten terdekat Pak? Targetnya nggak muluk-muluk 3000 aja dulu. Maksudnya target terdekat di level 3000. Penutupan hari ini di 2060, melemah di 2,83% dan bangkit dengan level intraday terendahnya di beberapa pekan lalu, ini di 1.305. Dari TPIA kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, ada emas direkomendasikan buy. Emas hari ini dari sisi teknikal Pak, cukup tangguh di tengah fluktuasi dari indeks harga saham gabungan, meskipun penguatan terbatas 3%, intraday tadi sempat ke 7.800, penutupan di 7.325. Dibayangi profit taking tidak Pak Yosep? Kalau untuk emas sendiri ini kan kalau kita lihat beberapa hari terakhir nih sahamnya udah sideways terus kan, udah hampir nggak bergerak kemana-mana. Mau ISG lagi lagi merah, dia nggak terlalu signifikan lah pergerakannya kalau emas sendiri. Jadi ini menurut saya udah ada istilahnya udah ada floor-nya lah. Jadi istilahnya orang-orang udah mulai appetite mulai timbul terhadap saham emas di sekitar level segini. Karena ini kalau kita lihat beberapa dari bulan Mei, range harganya juga udah mulai di situ-situ aja. Jadi hopefully ini udah menemukan bottom-nya juga untuk saham emas. Untuk level buy-nya sih di level sekarang menurut saya udah cukup menarik untuk saham emas dengan target ya seperti yang tadi tertulis di ini. Ya, 8.000 ya Pak ya? 8.000, iya betul. Skenarionya sebelum ke 8.000, resisten berapa yang harus dilalui oleh emas Pak? Kalau misalnya untuk emas sendiri ya ini kalau kita sih coba bertahap aja. Kalau untuk saya sendiri ngelihat emas dari bulan April udah terus turun, menarik. Ini istilahnya kita dapat barang murah lah kalau misalnya ngelihat seperti itu. Mereka juga terdaftar di Hong Kong katanya Pak, positif itu tidak? Betul,
ada rencana dual listing kan? Iya, dual listing. Iya, untuk emas ini memang ada rencana dual listing. That's why ya istilahnya mereka mau mencoba IPO di tempat lain kalau yang di sini performanya nggak bagus. Baik. Apa yang mau dijual di sana? Oke, kita beralih ke Aman, Pak. Hari ini tidak mampu bertahan di atas level 4.000-an. Analisisnya untuk Aman, buy di berapa? Untuk Aman Mineral sebenarnya kan kemarin itu udah sempat breakout juga. Ini kita ngelihat bahwa dorongan akumulasinya itu juga udah mulai tinggi, dan kalau misalnya kita ngelihat sekarang memang balik tertekan lagi, tapi ngelihat dia inflow-nya juga udah mulai lumayan besar, mulai dari tanggal 22 Mei itu udah mulai ada pembalikan arah dan inflow dari investor asing juga mulai banyak. Saya cukup optimis untuk buy di level sekarang, itu menurut saya level yang cukup oke untuk kita melakukan pembelian kalau misalnya memang suka dengan narasinya Aman Mineral. Itu menurut saya sih ini memang perusahaan yang punya growth story yang bagus. Baik, terakhir Pak, ada JAR, JARR, John Lynn Agroraya Tbk, ditutup menguat terbatas di 2030. Plantation ini kan Pak ya? Betul, Plantation. Jadi kalau misalnya kita ngomong JAR sendiri, ini memang dibanding yang besar-besar, dibanding perusahaan-perusahaan yang memproduksi FAME, ini kan kalau untuk biodiesel itu bahan bakunya tuh FAME tuh, itu memang turunannya dari sawit. Jadi JAR ini kalau kita lihat kontribusi dari revenue-nya itu besar di FAME-nya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan kuota, misalnya B50 ini jadi dijalankan, mereka dapat peningkatan kuota, kontribusi ke revenue itu akan langsung signifikan terasanya. Baik. Jadi kalau menurut saya untuk JAR sendiri, sentimen dari pemberlakuan B50 di tanggal 1 Juli nanti itu akan membawa angin segar lah setidaknya buat mereka. Kalau misalnya kuotanya ditambah buat mereka, dampak revenue juga akan meningkat dan investor juga mungkin akan senang kalau ngelihat performanya. Baik, untuk JAR 2030, singkat saja Pak, buy di level berapa? Kalau untuk JAR sih sebenarnya di level sekarang, di range sekarang sampai level 1900-an, itu saya masih optimis buy. Jadi di range segitulah untuk periode belinya. Baik, pembahasan pilihan yang direkomendasikan ada TPIA, emas, Aman, dan JAR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu Pak, update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat tipis saja di 0,08% di level 6.177.139 intraday. Penguatan dari indeks harga saham gabungan terpangkas setelah menguat ke 6.215, level intraday terendah di 6.117. Kita akan coba lihat juga update penutupan beberapa indeks lainnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Hari ini kompak ditutup di zona merah. MNC 36 melemah di 0,94%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,92%, LQ45 melemah di 1,22%. Rotasi pergerakan sektoral infrastruktur grafis selanjutnya menguat di 1,61%, kesehatan menguat di 1,52%, properti tertekan dalam di 1,86%, barang baku juga melemah di atas 1%. Deretan top gainers pemirsa, DSSA, BBCA emas, dan MDKA puncaki top gainers, di mana DSSA dan BBCA ini mengalami transaksi di atas 2 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat, BMRI, TPIA, Aman, dan juga Telkom. BMRI nilai transaksinya di 1,6 triliun, Aman di 1,3, dan TPIA di 1,4. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.